Pernahkah Anda merasa bahwa suatu hubungan dalam hidup Anda mengikis kedamaian, kepercayaan diri, dan rasa harga diri Anda? Dalam video hari ini, kita akan membahas 9 tanda yang jelas bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri semua kontak, bahkan jika itu dengan teman dekat atau anggota keluarga. Bayangkan ada seseorang dalam hidup Anda yang selalu membuat Anda merasa bersalah, dihakimi, atau merasa bahwa Anda hanya berharga jika Anda menyenangkan mereka. Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda sendiri, bukan atas kejadian di luar diri Anda. Sadari hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan yang menciptakan jarak. Ini bukanlah tindakan egois. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi kedamaian dan harga diri Anda. Video ini tidak hanya akan membantu Anda mengenali tanda-tanda bahaya ini, tetapi juga memberi Anda alat yang ampuh untuk menghadapinya tanpa rasa bersalah atau ragu-ragu. Pastikan untuk menonton sampai akhir, karena saya akan mengungkap STI yang paling halus, namun umum yang banyak dari kita abaikan, dan bagaimana Anda dapat membebaskan diri darinya selamanya. Sebelum kita menyelaminya, jika Anda menemukan nilai dalam wawasan ini, silakan tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan notifikasi sehingga Anda tidak akan melewatkan konten penting yang memperkuat semangat Anda dan memperkaya hubungan Anda. Sekarang, mari kita mulai perjalanan untuk mendapatkan kembali kebebasan dan rasa hormat yang benar-benar pantas Anda dapatkan. Pertama, hindari orang-orang pelit. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang kata-kata pertamanya kepada Anda adalah tentang tidak punya uang? Mudah untuk berempati jika mereka benar-benar berjuang, tetapi anehnya, orang-orang ini sering menjalani kehidupan yang nyaman, menikmati kesenangan pribadi mereka, melakukan perjalanan atau hobi. Namun, ketika menyangkut Anda, mereka tiba-tiba mengemukakan alasan keuangan untuk menghindari tanggung jawab atau kewajiban. Ini bukan tentang kemiskinan, ini tentang perilaku yang diperhitungkan. Jika Anda pernah berada dalam situasi seperti itu, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hal ini. Ini bukanlah tanda hubungan yang seimbang atau tulus. Saya pernah memiliki teman seperti ini. Setiap kali kami merencanakan sesuatu, dia selalu punya alasan tidak punya cukup uang. Tetapi saya perhatikan, dia tidak ragu-ragu menghabiskan uang untuk kemewahan pribadi atau untuk membuat orang lain terkesan. Pada hari ketika dia menolak perjalanan yang telah kami rencanakan bersama, saya menyadari bahwa masalahnya bukanlah kapasitas keuangannya, melainkan kurangnya penghargaannya terhadap kehadiran saya. Saat itulah saya mengerti bahwa hubungan seperti itu tidak dapat bertahan lama karena tidak dibangun atas dasar keadilan atau perhatian yang tulus. Dalam hubungan apapun, baik dengan teman, keluarga, atau pasangan, berbagi dan saling mendukung sangat penting. Jika Anda merasa Anda selalu menjadi orang yang memberi, sementara orang lain hanya memanfaatkan tanpa membalas, hubungan itu menjadi tidak seimbang dan berpotensi memberatkan bagi Anda. Ingat, hubungan yang baik dibangun atas dasar kesetaraan, rasa hormat, dan kepedulian bersama. Jika seseorang melihat Anda hanya sebagai sumber daya, jangan ragu untuk menetapkan batasan yang jelas atau bahkan menjauh dari hubungan itu. Hidup Anda layak untuk diisi dengan koneksi yang membawa kegembiraan, empati, dan nilai sejati. Kedua, hindari orang yang sering bertengkar dan menciptakan konflik. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam suatu hubungan di mana setiap percakapan berubah menjadi pertempuran? Ini adalah apa yang terjadi ketika Anda berurusan dengan orang-orang yang tidak pernah berhenti berdebat.
Mereka tidak hanya membesar-besarkan masalah kecil, tetapi juga menyeret Anda ke dalam konflik mereka, memaksa Anda untuk memilih sisi mereka. Saya pernah punya teman seperti itu. Dia tampak percaya diri di permukaan, tetapi setiap kali ada perbedaan pendapat, dia akan segera meningkatkannya menjadi pertengkaran yang panas. Dalam pertemuan santai dengan teman-teman, ketika kami mendiskusikan rencana perjalanan dan perselisihan kecil muncul, dia menyeret saya ke dalam argumen itu dan bersikeras agar saya mendukungnya di depan semua orang. Momen itu mengubah persahabatan kami selamanya. Saya menyadari bahwa jika seseorang sering menimbulkan konflik dan menekan orang lain untuk memihak mereka, menjaga hubungan yang seimbang dan sehat dengan mereka menjadi mustahil. Berdebat bukanlah tanda kecerdasan atau kekuatan. Sebaliknya, itu mencerminkan kurangnya kontrol emosi dan rasa tidak aman di dalam diri orang yang selalu bertengkar. Ini tidak hanya merusak hubungan mereka, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk berkembang secara pribadi. Orang bijak tidak perlu memenangkan setiap perdebatan. Sebaliknya, mereka mengutamakan kedamaian, pengertian, dan penyelesaian masalah dengan tenang. Jika Anda merasa terjebak dalam pola pertengkaran yang sering terjadi atau sering terlibat dalam konflik yang tidak perlu, berhentilah sejenak dan renungkan. Menumbuhkan ketenangan tidak hanya melindungi hubungan Anda, tetapi juga menjaga kedamaian batin Anda. Dalam hidup, hubungan yang harmonis dan pikiran yang tenang adalah harta yang layak dihargai. Ketiga, hindari orang yang menganggap remeh kekhawatiran orang lain. Dalam perjalanan hidup kita, masing-masing membawa beban unik kita sendiri. Tidak ada dua kekhawatiran yang sama. Kegembiraan dan kesedihan memiliki nilai relatif yang tidak terukur dengan skala umum. Namun, salah satu kekecewaan terbesar dalam hidup adalah ketika kita berbagi perjuangan, kita hanya untuk bertemu orang lain yang membesar-besarkan beban mereka sendiri sambil mengecilkan atau mengabaikan beban kita. Ini bukan hanya sebuah kekurangan rasa hormat. Itu adalah perilaku yang mengikis kepercayaan dan menguras fondasi hubungan apapun. Saya ingat suatu saat ketika saya menceritakan kepada seorang teman lama tentang tantangan menyeimbangkan pekerjaan sambil merawat orang tua saya yang sudah lanjut usia. Alih-alih menawarkan empati, dia mengabaikan kekhawatiran saya dan segera mengalihkan perhatiannya kepada tekanan pekerjaannya, seolah-olah perjuangan saya tidak ada. Pengalaman itu tidak hanya membuat saya kecewa, tetapi juga sangat menyakitkan. Saya menyadari saat itu bahwa hubungan hanya dapat berkembang ketika kedua belah pihak saling menghormati dan benar-benar mendengarkan satu sama lain, menghargai perjuangan satu sama lain sebagaimana adanya. Rasa hormat bukanlah sebuah sikap yang muluk. Rasa hormat seringkali ditemukan dalam tindakan yang paling sederhana. Rasa hormat terletak pada ungkapan rasa terima kasih yang tulus, mengucapkan terima kasih ketika seseorang menolong, atau meminta maaf dengan tulus ketika Anda telah menyakiti. Kata-kata ini, jika diucapkan dari hati, bukanlah sekadar sopan santun, tetapi landasan hubungan yang bermakna. Sangat penting untuk menjauhkan diri dari mereka yang kurang bersyukur, mereka yang tidak bisa merayakan keberhasilan Anda atau berempati dengan penderitaan Anda. Seseorang yang menemukan kegembiraan dalam penderitaan orang lain tidak memiliki belas kasihan. Kurangnya rasa hormat ini tidak hanya beracun, itu menunjukkan ketidakpedulian yang mengerikan. Sementara kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, kita bisa memilih orang-orang yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita. Membangun hubungan yang didasarkan atas rasa hormat, rasa syukur, dan perhatian yang tulus. Kelilingi diri Anda
dengan orang-orang yang berbagi kegembiraan dengan Anda, menghibur Anda dalam kesedihan, dan dengan tulus mengharapkan kebahagiaan Anda. Tidak pernah bersenang-senang dengan penderitaan orang lain. Itu tidak hanya melukai mereka, tetapi juga mengurangi kemanusiaan Anda sendiri. Dengan hidup dengan kasih sayang, Anda tidak hanya akan memelihara hubungan yang indah, tetapi Anda akan menciptakan kehidupan yang sangat berarti dan layak dihargai. Keempat, hindari siapapun yang memaksakan keyakinan agama atau politik Anda. Tidak ada satupun dari kita yang sama persis, dan itulah keindahan sejati dari hubungan manusia. Arti sebenarnya dari koneksi tidak terletak pada memaksakan diri kita pada orang lain, tetapi dalam mengenali dan menghargai perbedaan serta membangun nilai-nilai bersama dari perbedaan tersebut. Namun, ada orang yang terus-menerus mencoba memaksakan keyakinan mereka pada orang lain, baik itu agama atau politik. Perilaku ini tidak hanya melelahkan kita, tetapi juga menciptakan keretakan yang dalam hubungan. Saya ingat seorang teman lama yang dulunya sangat dekat dengan saya. Setiap kali kami berbicara, dia akan mencoba meyakinkan saya bahwa cara hidupnya adalah satu-satunya yang benar dan bahwa saya perlu mengubah keyakinan saya. Awalnya, saya terlibat dalam perdebatan dengan dia, mencoba membela sudut pandang saya, tetapi setelah setiap percakapan, saya merasa terkuras secara emosional. Seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa argumen-argumen ini tidak menghasilkan pemahaman apapun. Mereka hanya membuat kita semakin menjauh. Argumen yang tidak ada gunanya sering gagal menyelesaikan apapun ketika kedua belah pihak bertekad untuk mempertahankan ego mereka. Percakapan berubah menjadi pertarungan di mana keduanya kalah. Bahkan jika Anda memenangkan argumen, kepuasan itu cepat berlalu dan seringkali mengorbankan harga diri orang lain. Konsekuensi yang paling signifikan bukanlah hanya hilangnya rasa hormat, tetapi juga kebencian yang terus-menerus dan luka yang tidak kunjung sembuh. Orang bijak tidak pernah berdebat hanya untuk membuktikan kebenaran mereka. Sebaliknya, mereka mendengarkan, berempati, dan tahu kapan harus mundur. Kemenangan sejati dalam suatu hubungan bukanlah tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang mengatasi ego Anda sendiri untuk menemukan harmoni dan pengertian bersama. Anda akan menemukan bahwa melepaskan kebutuhan untuk selalu benar tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga membawa rasa kedamaian batin yang mendalam, sesuatu yang tidak dapat dicapai dengan argumen apapun. Jika Anda berhasil sejauh ini, berikan komentar di bawah dengan kata kedamaian, sehingga saya dapat mengenali Anda. Mari terus belajar dan berkembang, serta membangun kehidupan yang lebih. Kelima, jika Anda merasa tertekan saat bertemu teman, hindari mereka. Pernahkah Anda menyadari bahwa orang-orang yang pernah membawa begitu banyak kebahagiaan dan tawa bagi Anda kini tampak sedikit jauh? Itu tidak berarti Anda melakukan kesalahan atau mereka telah berubah menjadi lebih buruk. Itu hanya berarti waktu telah membawa keduanya ke jalan yang berbeda. Hidup terus berkembang, dan begitu juga kita. Minat, nilai, dan perspektif kita secara alami berubah seiring waktu. Terkadang, hubungan yang dulunya terasa sangat selaras mulai terasa tidak selaras. Saya teringat sebuah cerita dari seorang kolega saya. Dia berbicara tentang masa kecilnya, teman yang telah berbagi banyak momen tak terlupakan dengannya, mulai dari pergi ke bioskop, bermain olahraga, hingga bermimpi tentang masa depan mereka bersama. Namun, hidup akhirnya membawa mereka ke arah yang berlawanan. Satu pindah ke kota baru, membangun karier dan keluarga, sementara yang lain tetap di kota kelahirannya, menjalani hidup yang lebih sederhana. Saat-saat langka mereka terhubung kembali tidak sama lagi. Percakapan mereka terasa dipaksakan,
penuh dengan pertanyaan-pertanyaan sopan dan rasa tidak terbiasa yang mendasarinya. Kolega saya mengaku bahwa awalnya dia berusaha keras untuk menjaga persahabatan, tetapi semakin dia mencoba, semakin dia menyadari bahwa mereka telah tumbuh terlalu jauh, terpisah untuk menemukan kembali hubungan yang pernah mereka miliki. Alih-alih berpegang teguh pada apa yang ada, dia memilih untuk mundur, bukan karena dia tidak lagi peduli pada temannya, tetapi karena dia mengerti bahwa terkadang melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menghargai perubahan yang mereka berdua alami. Hubungan itu seperti tarian yang membutuhkan kedua pasangan untuk bergerak dalam harmoni. Ketika ritme tidak lagi selaras, kedua belah pihak merasa canggung dan terkuras. Daripada menyalahkan diri sendiri atau orang lain, terkadang mundur dan menerima perubahan adalah pilihan yang paling bijaksana. Itu tidak berarti menghapus seseorang dari hidup Anda, tetapi menciptakan ruang bagi kalian berdua untuk tumbuh dengan cara kalian sendiri. Perpisahan yang lembut seringkali lebih sehat daripada memaksakan hubungan yang tidak lagi cocok. Hidup penuh dengan perubahan, dan begitu juga hubungan. Kuncinya adalah mengetahui kapan harus bertahan dan kapan harus melangkah maju. Hargai kenangan yang telah Anda bagikan, tetapi jangan takut untuk membiarkan hubungan menjadi bagian berharga dari masa lalu Anda. Terkadang melepaskan bukan hanya tentang menghargai orang lain, tetapi juga tentang menghargai diri sendiri. Keenam, hindari mereka yang terus mengeluh tentang diri mereka sendiri. Pernahkah Anda merasa seperti tempat pembuangan sampah emosional? Tempat di mana seseorang datang hanya untuk melampiaskan kesedihan, frustrasi, dan keluhan yang tak ada habisnya. Setiap orang membutuhkan tempat untuk berbagi, memiliki bahu untuk bersandar selama masa-masa sulit. Tetapi berbagi itu harus datang dari empati, bukan keegoisan. Seseorang yang terus-menerus mengeluh tanpa peduli dengan perasaan Anda tidak mencari teman. Mereka menggunakan Anda sebagai tempat untuk menampung beban mereka. Hal ini tidak hanya melelahkan Anda, tetapi juga dapat menarik Anda ke dalam pusaran emosi negatif yang bukan milik Anda untuk ditanggung. Saya ingat seorang teman bernama Sarah, mantan rekan kerja yang dulunya sangat dekat dengan saya. Ada saat ketika ibu saya sakit parah dan saya harus bekerja keras sambil merawatnya. Itu adalah masa ketika saya sangat membutuhkan dukungan emosional, tetapi Sarah terus datang kepada saya setiap hari, bukan untuk memeriksa saya atau menawarkan kenyamanan, tetapi untuk melampiaskan keluhan-keluhan remehnya. Aku benci pekerjaan ini, bosku sangat buruk, suamiku tidak pernah membantu dengan apapun, bahkan ketika saya kelelahan dan terkuras secara emosional, dia tidak pernah berhenti untuk bertanya bagaimana keadaan saya. Ketika saya mencoba mengalihkan pembicaraan dan berbagi kekhawatiran saya tentang ibu saya, dia dengan cepat kembali ke masalahnya sendiri. Setiap interaksi dengan Sarah terasa seperti terperangkap dalam pusaran emosi yang membuat saya terkuras dan terkadang merasa bersalah karena tidak dapat membantunya. Suatu hari, setelah ibu saya menjalani operasi besar, Sarah menelepon untuk mengeluh bahwa saya tidak menanggapi pesannya dengan cukup cepat. Saat itulah saya menyadari bahwa saya perlu menetapkan batasan. Saya mengatakan padanya, "Sarah, saya tidak bisa terus melakukan ini. Saya punya banyak hal yang harus saya lakukan sekarang. Saya butuh orang-orang di sekitar saya untuk mengerti dan berbagi beban." Responsnya adalah keheningan panjang yang diikuti oleh jarak yang semakin jauh di antara kami. Itu menyakitkan, tetapi saya tahu itu adalah keputusan yang tepat untuk melindungi kesejahteraan saya.
kita perlu menyadari bahwa tidak semua kesedihan pantas untuk dibagikan dan tidak ada seorang pun yang berkewajiban menjadi tempat pembuangan emosi bagi siapapun. Jangan biarkan diri Anda menjadi tempat penampungan kesedihan dan kesengsaraan orang lain jika mereka tidak benar-benar mencari penyelesaian. Belajarlah untuk mendengarkan secara selektif, tetapkan batasan, dan prioritaskan waktu Anda untuk mereka yang benar-benar peduli dengan perasaan Anda. Ingat, mendengarkan bukan hanya tentang mendengar, tetapi tentang mengamati dan berempati. Gunakan telinga dan hati Anda untuk menumbuhkan makna hubungan di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan dipahami. Yang terpenting, jangan berharap terlalu banyak dari orang lain. Dunia tidak selalu baik, tetapi Anda selalu dapat memilih untuk bersikap baik kepada diri sendiri. Ketujuh, hindari orang yang menganggap enteng janji atau mudah mengingkarinya. Pernahkah Anda menunggu seseorang yang tidak pernah muncul, hanya menawarkan alasan lemah, atau bahkan tidak ada penjelasan sama sekali? Bagaimana rasanya menyadari Anda bukan prioritas dalam hidup seseorang? Sebuah janji lebih dari sekadar kata-kata. Itu adalah sebuah komitmen, sebuah demonstrasi rasa hormat dan kepercayaan. Namun, realisasi yang paling memilukan adalah ketika seseorang tidak hanya mengingkari janjinya, tetapi juga lupa bahwa mereka pernah membuat janji. Ini bukan hanya tentang mengingkari janji, tetapi juga tentang apa yang telah mereka janjikan yang mengikis kepercayaan. Itu membuat Anda merasa seperti renungan dalam hidup mereka. Saya ingat suatu kali duduk di kedai kopi favorit saya, menunggu seorang teman karena kami telah merencanakan. Pada awalnya saya pikir mungkin dia terlambat karena kemacetan atau sesuatu yang mendesak, tetapi setelah 1 jam saya menerima pesan, "Saya benar-benar lupa kami punya rencana hari ini. Maaf." Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi, dan saya menyadari bahwa terus menanggung ini hanya menyakiti diri saya sendiri. Dia tidak bermaksud menyakiti saya, tetapi kurangnya perhatian dan kegagalannya untuk menghormati kata-katanya sudah berbicara banyak. Ketika sebuah hubungan menjadi beban emosional, ketika rasa hormat dan komitmen tidak lagi menjadi fondasi, saatnya untuk memikirkannya kembali dengan serius. Ingatlah bahwa menghargai diri sendiri terkadang berarti melepaskan hubungan yang tidak lagi memberikan nilai. Hubungan yang sehat tidak pernah dibangun di atas janji-janji kosong atau ketidakpedulian. Dengarkan perasaan Anda sendiri. Anda pantas mendapatkan hubungan di mana kedua belah pihak menghargai satu sama lain. Dan jika seseorang tidak dapat melakukannya, jangan ragu untuk pergi. Menjauhlah setiap kali Anda berkata tidak kepada mereka yang tidak menghormati Anda. Anda menciptakan ruang bagi orang yang lebih baik untuk memasuki hidup Anda. Selalu ingat bahwa Anda tidak hanya pantas untuk dicintai, tetapi juga pantas untuk dihormati, baik dalam perkataan maupun tindakan. Kedelapan, hindari orang yang tidak menghormati Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa ketika seseorang berbagi kekhawatirannya dengan Anda, mereka sebenarnya tidak mencari solusi, tetapi hanya mencari kenyamanan? Meskipun ini bukanlah hal yang salah, karena kebutuhan untuk berbagi dan mencari empati adalah kebutuhan alami manusia. Namun jika Anda sering mendapati diri Anda berhadapan dengan seseorang yang berulang kali mengemukakan masalah yang sama tanpa pernah berusaha mengatasinya, atau lebih buruk lagi, menolak nasihat Anda demi mendengar hanya apa yang mereka inginkan, Anda mungkin mulai menyadari bahwa hubungan ini tidak mendorong pertumbuhan, tetapi malah membuat kalian berdua terjebak. Saya pernah punya mantan rekan kerja yang sering datang kepada saya untuk mengeluh tentang pekerjaan. Pada awalnya, saya percaya dia hanya butuh seseorang untuk berbagi rasa frustrasinya.
Jadi saya mendengarkan dengan penuh perhatian dan bahkan meluangkan waktu untuk memberikan saran khusus untuk membantunya berusaha memperbaiki keadaannya. Namun, berkali-kali dia mengabaikan saran saya dan kembali mengeluh di setiap pembicaraan. Akhirnya, saya menyadari bahwa dia tidak benar-benar tertarik untuk mengubah keadaannya. Dia hanya ingin validasi atas kekhawatirannya. Suatu hari, saya memutuskan untuk mengambil pendekatan yang berbeda. Saya mengatakan padanya, saya sangat menghargai hubungan kita, tetapi saya merasa jika kita terus berputar-putar seperti ini, itu tidak akan membantu kita berdua. Jika kamu benar-benar ingin memperbaiki keadaan, saya di sini untuk membantu, tetapi itu harus dimulai dari Anda. Dia tidak menerimanya dengan baik, tetapi saya tahu saya telah melakukan hal yang benar. Mendengarkan orang lain adalah tindakan kebaikan yang indah, tetapi mendengarkan tanpa menciptakan kemajuan yang berarti dapat menguras energi kedua belah pihak. Anda benar-benar teman yang baik. Beranilah untuk menawarkan nasihat yang jujur meskipun sulit. Persahabatan yang langgeng tidak dibangun atas simpati yang dangkal, tetapi didirikan atas dukungan dan dorongan bersama untuk membantu satu sama lain tumbuh. Ingatlah bahwa kebaikan bukan hanya tentang apa yang Anda lakukan, tetapi tentang membantu seseorang mengatasi tantangan mereka, bahkan jika itu membutuhkan kejujuran dan ketegasan. Kesembilan, hindari orang yang terlalu membanggakan diri. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang selalu membawa pembicaraan kembali ke prestasi masa lalu mereka yang gemilang? Mereka menceritakan prestasi mereka seolah-olah itu adalah pencapaian yang mereka raih. Momen-momen itu adalah satu-satunya bagian yang berharga dalam hidup mereka. Pada awalnya Anda mungkin menganggapnya menarik atau bahkan mengagumkan, tetapi seiring berjalannya waktu, Anda menyadari bahwa cerita-cerita ini hanya sebuah kedok untuk menyembunyikan kurangnya kegembiraan dan makna dalam kehidupan mereka saat ini. Hal ini tidak hanya membuat hubungan terasa dangkal, tetapi juga menyoroti perjuangan mereka untuk maju. Saya pernah mengenal seseorang yang terus-menerus berbicara tentang penghargaan bergengsi yang telah dimenangkannya beberapa tahun yang lalu. Setiap kesempatan yang ia dapatkan, ia akan menceritakan setiap detail kemenangannya. Namun, ketika membahas kehidupan saat ini, ia sering mengalihkan atau menghindari topik tersebut. Jelas ia terjebak di masa lalu dan berpegang teguh pada prestasi lama sebagai satu-satunya sumber harga dirinya. Bagian yang paling menyedihkan adalah bahwa alih-alih kekaguman, ia secara bertahap menyebabkan orang menjauh darinya. Kita perlu memahami bahwa membanggakan masa lalu tidak akan meningkatkan nilai kita di mata orang lain. Sebaliknya, hal itu dapat membuat pendengar merasa diremehkan atau terputus. Orang yang benar-benar percaya diri dan bahagia berfokus pada masa kini dan tidak perlu memamerkan kejayaan masa lalu. Biarkan kehidupan Anda saat ini menjadi bukti paling meyakinkan dari nilai Anda. Kerendahan hati tidak hanya membuat Anda lebih disukai, tetapi juga memperkuat hubungan Anda dengan keaslian dan rasa saling menghormati. Seperti pepatah lama, diam adalah emas, dan mereka yang memahami hal ini seringkali adalah individu yang paling berharga.